Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan sambung video kemarin ya. Jadi tentang si Red Boy ini ya. Jadi saya akan buktikan ya. Jadi dia nih apa? Jadi saya akan buktikan di video ini kalau memang cara apa pindah agama dari spiriti itu salah gitu. Karena ini juga ada yang melakukannya itu kan. Dari komentar kita bisa nilai itu. Kalau itu memang caranya salah guys. Kita akan dia katakan Bobby Herian, loh terserah dia dong kalau situ yang ribet urusan mau pindah agama itu sendiri dengan keyakinannya. Ya memang iya urusan dia gitu, saya cuma berkomentar gitu kan, hanya memberi pendapat. Mau itu caranya janjikan surga atau dijanjikan hal dunia itu urusan dia. Nah, ini salah guys ya, saya katakan ya ini bukan cara beragama yang benar ini ya. Kalau janjikan surga oke, tapi logis nggak gitu ya kan. Nah dia kaji dulu gitu, jangan hanya kalau gitu semua agama tentu jadikan surga ya kan. Semua agama menjadikan surga, anda masuk Hindu, Buddha, Kristen semua menjadikan surga, tapi caranya logis apa tidak gitu ya kan. Ya apa cara ya apa namanya mekanismenya untuk dapat surga itu logis seperti tidak gitu. Lalu juga jadikan hal duniawi juga gitu. Masa sih agama mau ditukar dengan hal duniawi gitu kan? Ini caranya salah gitu guys. Jadi saya lagi jadi terbukti dia nggak paham gitu cara milih agama yang benar gitu ya kan. Agama itu privat bro. Kalau sampean mau perdebatan keyakinan mana yang benar nggak ada habisnya. Ya memang nggak pernah ada habisnya gitu kan. Habis itu ketika seorang tuh meyakini dengan penuh gitu. Seperti seorang mualaf yang benar ya kan, atau ya mualaf yang benar kan, banyak itu yang dia memang mengkaji itu baru habis perdebatan. Kenapa? Dia sudah mempelajari, sudah habis bab itu bagi dia gitu. Kayak saya juga, saya nggak saya seharusnya saya berdebat tuh hanya untuk menjadi orang-orang yang mau berdebat dalam artian memang dia belum puas gitu. Kok saya udah puas itu, karena saya udah mengkaji, mendalami gitu, dan saya sudah yakin sekali memilih agama benar karena saya dalam proses itu mencapai itu bukan gak gampang guys. Saya mengkaji semua agama gitu. Jadi sekali lagi guys ya, saya berdebat dalam rangka hanya untuk meluruskan karena saya sudah punya pemahaman penuh gitu, karena saya sudah mengkaji. Karena orang-orang kayak dia ini ya, Red Boy, GPT itu belum punya pemahaman penuh, makanya perlu diluruskan gitu cara bagaimana beragama yang baik gitu kan. Nah, orang Kristen menganggap keyakinannya yang benar dan menganggap agama lain domba-domba sesat. Ya silakan gitu kan, itulah namanya beragama, tapi harus dijelaskan dalilnya. Itulah gunanya perdebatan. Kenapa bisa menganggap agamanya benar ya kan, dan agama lain itu salah gitu, harus ada sampai dalilnya gitu. Jadi itulah guna argumentasi debat gitu ya kan. Orang Islam menganggap orang Kristen kafir, artinya nggak akan ketemu kalau mau diperdebatkan ya. Si debat itu bukan mencari temu nggak ketemu, tapi tukar pikiran gitu ya kan. Ada orang yang berbeda pendapat setelah dia debat juga nggak tetap beda pendapat gitu kan. Jadi beda pendapat itu bukan untuk menyamakan pendapat sebenarnya, agar mengerti, agar memahami, saling memahami gitu. Jadi nggak ngerti tentang dunia perdebatan. Jadi orang masuk dalam dunia perdebatan itu bukan untuk menyamakan pendapat, enggak gitu. Untuk mendengar pendapat orang lain, belajar menghargai perbedaan pendapat gitu loh ya kan. Itu guna perdebatan gitu. Jadi pikirannya terlalu sempit gitu guys. Mau dia beda keyakinan itu Sanjo Fitri. Ya, sih memang iya, saya nggak pernah merasakan itu. Saya cuma membahas tentang caranya gitu kan. Kecuali Fitri dipaksa dan nggak mau masuk Kristen, itu harus salah. Nah, nanti dia melakukan itu. Jadi dia melakukan hal yang yang dibilangnya ini gitu. Jadi dia mengatakan kecuali Fitri dipaksa. Nanti kita akan lihat terakhirnya ya. Tonton video sampai selesai. Kok situ yang merasa nggak terima? Aneh, situ muslim bukan sih gitu kan. Setahu saya di Islam nggak pernah mengajarkan memaksakan keyakinan, harus mengikuti ajaran Allah. Bagi yang percaya jalankan. Aneh sampai di Indonesia itu bukan negara Islam tapi negara ideologi Pancasila yang menghargai keyakinan masing-masing orang beragama. Ya saya menghargai keyakinan masing-masing orang beragama, tapi tidak salah untuk berdebat, untuk berargumentasi gitu, ya kan. Menghargai itu bukan berarti kita tidak boleh saling nasihati gitu kan dalam kebaikan dan kebenaran gitu. Kalau Anda mau terima silakan, enggak juga apa-apa gitu. Yang salah tuh kalau Anda memaksa orang untuk diam, itu baru nggak boleh gitu. Karena ini negara, selain negara Pancasila, ini juga negara demokrasi. Orang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum gitu kan, selama tidak menghina gitu. Kalau Anda masih berpendapat menurut Anda itu salah, itu benar, itu salah, silakan saja gitu, asal tidak menghina gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh Paul Zhang itu loh guys. Kata lagi, jangan memaksakan argumentasimu gitu loh. Dia tidak pernah memaksakan argumentasi saya gitu ya kan. Kalau dia memaksakan argumentasi dia gitu ya kan. Jadi
Jadi orang memaksakan argumentasi adalah dengan menyuruh orang lain tuh stop gitu kan. Nah, kalau saya tidak, saya membiarkan dia berargumentasi, dia tidak blok dia, bahkan saya buatkan videonya gitu, ya kan? Karena saya menghargai argumentasi dia, maka saya bahkan buatkan videonya gitu, guys. Lihat dong argumentasinya Cupiti, jangan dari yang menilai dari seseorang yang belum dan melihat seseorang dari informasi yang belum tentu benar. Ya saya sudah melihat argumentasi Fitri, makanya saya buat video ini gitu kan, video-video yang menjelaskan hal itu gitu. Kalau saya belum dengar klarifikasi Fitri, nggak mungkin saya buat videonya gitu, karena saya telah melihatnya langsung dari videonya si Fitri ngomong telah, makanya saya bisa menilai gitu kan. Dia sudah menyatakan tidak ada ikut-ikutan gitu. Tapi kayaknya ini udah apa guys ya? Kita skip langsung ya. Ini kayaknya saya udah nih kayak di video kemarin. Langsung ke sini ya. Nah, nih. Loh, barusan kau bilang dengan asumsimu bahwa mengkristenkan orang dengan cara yang tidak benar. Langsung pertanyaan, kalau Fiti dikristenisasi yang cara yang nggak benar, salah di mana? Ya karena cara yang salah itu, guys. Ya, jadi nggak paham deh nih ya. Ya coba dengar ya. Lo barusan kau bilang dengan asumsimu bahwa mengkristenkan orang dengan cara-cara tidak benar. Langsung pertanyaan, kalau Fiti dikristenisasikan dengan dikristenisasikan cara yang nggak benar, salah di mana? Ya karena caranya itu, guys, gitu, ya kan? Dia diiming-imingi, dia dijauhkan dari orang tuanya gitu kan, jadi dia tuh ada yang pura-pura baik gitu kan, jadi ada seorang Kristiani laki-laki ini dia berusaha pura-pura baik gitu dengan orang tua itu nggak tahu kalau gitu kan, karena nggak terang-terangan gitu, nggak langsung gitu ya kan. Jadi dibawa lah ke Medan gitu kan, dijauhkan dari orang tuanya, di sana dikasih modal segala macam gitu, rupanya gitu cuman kedok supaya si Fitri tertarik masuk Kristen gitu, guys. Nah, di situ salahnya itu. Coba dia ngomong baik-baik gitu kan. Nah, jadi orang tuanya pun masa tentu tertipu. Saya pun sebagai orang tua, saya nggak mau anak saya jadi saya akan sarankan kepada saudara-saudara muslim saya yang lain ya, yang wanita ya, hati-hati terhadap orang-orang yang beragama Kristen gitu. Karena di situ ada oknum di dalamnya. Ingat, ada yang mengatakan ya, Nabi kita berkata ya, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sekali senang sampai kamu masuk ke agama mereka gitu. Nah, ini tentu ngomong tentang oknum-oknum. Nah, ini terbukti ada oknum di agama Kristen yang seperti itu. Maka saya sarankan kepada saudara-saudari saya yang muslim, hati-hati gitu kalau ada bergaul gitu. Jangan gampang terbujuk rayu gitu. Jadi kesannya ada kayaknya baik, tapi sebenarnya dia tuh menjerumuskan Anda untuk murtad gitu, guys. Nah, itu harus hati-hati ya. Itu haknya dia dong gitu. Sama juga ketika menurut ajaran Islam, kitab suci Al-Quran yang paling benar dari kitab lain, dan saya percaya itu gitu. Nah, ini saya meragukan nih, guys, ya kan. Saya meragukan dia Islam nih. Saya meragukan dia mu'alaf gitu. Nanti kan saya terangkan terakhir. Ada buktinya. Dan mendapat infak yang janjikan ulama. Alhamdulillah saya terbantu kok. Dan mau pindah ke Islam. Nah, ingat. Dia percaya, ini gini, guys. Orang semuanya tuh bisa ngomong percaya. Saya percaya kepada agama Kristen, saya percaya agama Islam. Tapi percayanya bagaimana tingkat kepercayaannya gitu. Ada misalnya gini, ada orang percaya sama wanita misalnya kan. Tapi dia percayanya bener nggak caranya gitu. Dia mengkaji nggak, dia kenal nggak wanita nih, dia tahu nggak bagaimana sifat wanita nih gitu kan. Jadi percaya tuh ada percaya buta, ada iman buta, ada yang benar gitu. Nah, kita kan bicara sekarang ngomong bagaimana caranya supaya beriman percaya yang benar gitu. Nah, dia di sini katanya alasannya karena ulama menjadikan infak gitu. Berarti kan dia kan masuk Islam tuh karena ingin dapat infak gitu. Maka saya ragu ini orang beneran Islam malah nggak sih gitu kan? Karena kok niatnya cuma untuk dapat infak. Lalu dia ada ngomong lagi tentang nikah sama wanita muslim gitu. Ini sangat hati-hati kita, guys ya. Dan mau pindah ke Islam gitu. Apakah karena saya dapat infak dari ulama dan dijanjikan akan disekolahin anak saya? Apakah saya salah masuk Islam menjadi mualaf? Itu yang saya gitu kan? Nah, ini karena duniawi. Jadi inilah saya sebut dengan cara beragama yang salah gitu. Ya, agama tuh karena diiming-imingi bantuan, diiming itu gak bener, guys ya. Ya. Kecuali kalau dia misalnya udah oke lah, dia awalnya gitu. Itu caranya salah. Lalu dia belajar gitu. Dan dia setelah belajar meyakini itu baru benar caranya. Jadi dia belajar kemudian gitu. Tapi kalau dia nggak pernah belajar, itu berarti salah. Jadi makanya saya selalu mengkritik orang-orang yang pindah agama itu yang tidak mempelajari dulu agama sebelum yang mau dituju gitu. Hanya modal percaya buta, hanya modal
demi dapatkan infak, demi disekolahkan anak dan segala macamnya gitu kan, demi nikah di apa wanita muslim. Nah, ini artinya ini apa cara yang salah gitu. Saya tegas mengatakan ini salah gitu kan. Itu katanya Bobi Herian, dan saya sama mirip kayak Fitri. Aku masuk Islam karena perempuan yang sekarang jadi istriku. Apakah salah menurutmu? Aku membalikan logikamu bro, ya kan? Nah, ini tidak bukti. Jadi seorang mualaf yang yakin benar-benar tidak akan ngomong seperti ini guys. Ya, seorang yang mualaf benar-benar tidak akan ngomong seperti ini. Dia tidak akan mau menukar imannya dengan memen seperti ini gitu. Apalagi pakai cara mengancam kan. Nggak mungkin mualaf seperti itu guys, yang benar ya. Tapi kalau mualaf itu, saya sudah pernah di video itu saya mengatakan ya. Ada saya punya teman teman papa saya yang saya kerja sama 3 bulan gitu kan. Dia menikahi seorang wanita muslim. Tapi saya yakin dia betul-betul nikah itu karena masuk Islam dan mualaf dengan dari agama Buddha itu ya, salah atau Kristen atau Buddha gitu. Tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah dia melaksanakan praktek sebagai seorang muslim, kewajiban sebagai muslim gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau dia benar-benar mualaf, dia akan seperti kayak dokter Clarissa atau mualaf lain yang menegakkan sholat, mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim gitu kan. Jadi dia nggak hanya sebagai Islam KTP guys. Jadi mualaf yang benar tuh kalau dia yakin, orang yakin tuh guys akan melakukan sesuatu, mengerjakan semuanya demi apa yang diyakini gitu. Tapi kalau seperti ini gitu kan, dengan gampang ya bermain dengan agama gitu. Ini jelas, ini saya mencurigai mualafnya. Entah dia beneran mualaf, entah dia cuman orang Kristen yang berpura sebagai mualaf gitu ya kan. Ini yang perlu kita waspadai guys. Kata dia bisa jawab tidak, ini saya jawab ya. Tapi yang saya jawab ini sebenarnya yang saya buatkan videonya ini guys. Jadi Anda kita skip aja yang saya balas ini ya. Tapi sebenarnya itu yang saya ucapkan di sini itu jawabannya sebenarnya. Kata dia, berarti menurutmu cara saya masuk Islam benar atau salah? Jawab aja benar atau salah. Kalau salah, keluarga saya dan anak istri saya akan murtadkan. Ini kan jahat sekali guys, ya kan? Ini serius saya tanya, sekali lagi cara saya masuk Islam menjadi mualaf karena istri saya benar atau salah? Bukan cari kebenaran. Jawab. Kalau benar, apa bedanya saya sama Cut Fitri? Tapi kalau salah, saya akan murtad semuanya anak dan istri saya. Gimana, saya jawab enggak? Ini mengancam guys. Mualaf tidak akan pernah, ya mualaf sejati tidak akan pernah mengancam seperti ini. Jadi makanya saya mencurigai ini orang dia kurang Kristen. Saya yakin dia orang Kristen ya. Dia nggak pernah mualaf sama sekali. Atau kalau dia mualaf sekalipun, ya itu dia hanya main-main. Dia nggak punya keyakinan yang benar. Karena cara masuknya salah guys. Makanya dia gampang seperti ini gitu. Seorang muslim itu ya, mualaf apalagi. Mualaf itu ya, saya yakin iman mualaf itu lebih kuat daripada iman mualaf yang benar ya. Dengan cara yang benar gitu. Itu lebih kuat imannya daripada kita yang muslim dari lahir. Saya muslim dari lahir gitu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan hidayah dan mereka tuh baru gitu. Jadi mereka tuh semangatnya baru karena hidayahnya baru gitu. Dan mereka tuh tentu mengkaji gitu. Jadi kalau caranya benar, makanya saya buktikan kalau cara Red Boy ini salah gitu. Karena dengan gampang dia main ancam-ancam gitu kan. Saya adalah saudaranya sebagai sesama muslim, kalau dia ngerti itu gitu. Ya kan? Dia sebenarnya membela agamanya gitu. Jadi sebenarnya dia tuh ketika ada orang yang murtad, dia sebenarnya sedih gitu. Tapi dia malah membela si Fitri yang murtad. Ini jelas sekali, ini diragukan guys, kemualafannya gitu. Bisa jadi dia seorang Kristen atau dia pura-pura seorang Kristen yang berbohong pada kita semua gitu. Kalau dia pura-pura mualaf atau memang dia mualaf tapi main-main dengan niat. Nah makanya ini hati-hati. Saya sarankan kepada saudara-saudara muslim saya yang lain yang perempuan ya, hati-hati terhadap seorang pria Kristen ya yang mau mualaf itu bisa jadi itu trik dia untuk menjerumuskan agar Anda nanti ketika dia sudah mualaf, dia akan bawa Anda masuk ke agama dia. Apalagi kalau udah punya anak, itu hati-hati guys ya. Banyak sekali korban yang kayak gitu. Makanya hati-hati sekali kita sama orang-orang kayak gini gitu. Nah, itu dia nih kan. Ini sudah balas-balas ya. Ntar. Yang terakhir nih guys. Ya udah, itu urusan saya mau dosa atau tidak. Nah, kan jelas ini. Jadi udah nggak mau dinasihatin gitu. Jadi orang-orang gini adalah orang-orang yang bebal, yang keras kepala, dinasihati nggak mau gitu kan. Bahkan saya dosa bro, kata dia itu urusan saya mau dosa atau tidak. Gitu. Jadi berarti gini, bagi dia adalah kalau udah salah ya udah salah gitu. Mau salah benar itu urusan orang masing-masing gitu, ya kan? Mau dia ini murtad, mau dia mualaf, mau dia menjadi orang jahat karena dia hanya entah berbohong pura-pura dari mualaf sebenarnya Kristen atau pura-pura mualaf atau dia pura-pura mualaf itu untuk membawa perempuannya balik ke Kristen lagi, ya kan? Nah, jadi jelas sekali ini. Jadi ini dia nih adalah tipe orang yang bebal keras kepala, yang tidak mau yang tidak mau dengar nasihat orang lain gitu.
ya kan. Jadi memang caranya pun udah salah gitu. Kalau memang itu benar ya, tapi saya nggak yakin. Ini pasti saya yakin jadinya masih adalah seorang Kristen yang pura-pura berbohong. Jadi dia tuh dipikirnya saya takut gitu kan, dipikirnya saya takut gitu kan. Apa? Ingat kalau Anda melakukan ini, dosa Anda tanggung sendiri gitu. Saya tidak ada sangkut pautnya gitu. Karena Allah akan nilai saya sebagai menasihati ya, memberikan edukasi ya. Allah tahu niat saya baik gitu. Saya tidak pernah justru Allah akan menghukum orang-orang seperti Anda gitu, ya kan? Kalau memang benar Anda seorang mualaf, lalu dengan apa namanya? Saya menunjukkan kebaikan, menasihati dengan cara yang benar, tapi Allah malah seperti ini gitu, ya kan? Ibaratnya Anda malah mengancam-ngancam dan segala macam gitu, guys. Ini jelas sekali. Jadi ini terbukti ya yang saya katakan. Ini memang caranya salah dari awal, ya, guys. Ya kan? Tidak boleh manusia menghakimi benar atau salah gitu. Hanya kuasa Allah yang mempunyai hak salah atau benar. Jadi gini guys ya. Manusia itu tidak punya hak untuk menghakimi, tapi menilai bisa gitu, menasihati. Jadi gini, kenapa manusia tuh gini ya? Sama kayak misal gini. Misalnya ada hakim ya yang memutuskan itu kan, kamu terbukti mencuri, kamu terbukti narkoba, hukuman sekian tahun penjara. Itu si hakim untuk memutuskan. Tapi masyarakat punya hak untuk menilai, untuk menasihati, untuk menyampaikan kebenaran. Bro, yang melakukan itu salah loh bro, ya kan? Itu narkoba tuh nanti kalau mau narkoba nanti kamu ditangkap polisi, masuk penjara, dihakimi sama hakim, masuk penjara. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah tugas sebagai sesama muslim, sebagai seorang muslim untuk mengingatkan kepada saudara muslim lainnya agar tidak melakukan hal kesalahan gitu. Itu gitu. Jadi saya bukan sedang menghakimi misalnya, tapi saya sedang mengingatkan dan menasihati. Jadi dia nggak paham karena itu kan. Nah, berarti kan situ bilang saya salah masuk Islam karena menikah dengan perempuan muslim. Saya mengatakan bukan salah masuk Islam, caranya salah ya. Ingat sekali lagi, cara salah gitu. Anda masuk Islam itu benar gitu, karena Islam agama yang benar ya. Tapi caranya salah gitu guys. Gitu loh. Jadi harus bedakan ya, cara masuk dengan masuk gitu. Anda masuk ke masjid, ya kan? Ya kan? Anda masuk ke masjid, tapi caranya dengan Anda ya mabuk dulu gitu. Anda tetap masuk masjid, tapi Anda cara mabuk dulu. Itu kan caranya itu yang saya kritisi. Kenapa Anda masih mabuk dulu baru masuk masjid gitu? Ya kan? Itu yang saya nasihati gitu. Caranya tuh gitu. Kalau Anda masuk Islam benar gitu, tapi setelah masuk Islam Anda perlu belajar gitu. Nah, ini kalau dia nih benarnya mualaf, kalau dia masuk Islam itu udah benar, dia soalnya belajar. Kalau ini terbukti dia nih kalau memang benar mualaf ya, dia berarti dia nggak belajar. Makanya tuh nggak yakin dengan agama Islamnya. Makanya gampang dia mengancam akan masuk ke Kristen lagi, guys. Ya, karena kalau keyakinannya benar dengan ilmu gitu, dia tidak akan ngomong seperti ini gitu kan. Dia akan berpegang teguh dengan apapun, walaupun dia dibully, walaupun apa itu ya. Ini hanya karena beda pendapat gitu, ya kan. Jadi imannya lemah sekali guys. Bahkan ini kalau memang betul mualaf ya, tapi saya nggak yakin dia masih adalah seorang Kristen yang berbohong gitu ya kan. Kalau begitu saya dan istri saya nggak salah kalau sekarang saya jadi murtad dan akan mempelajari semua agama. Jadi gini ya, untuk mempelajari semua agama itu nggak mesti harus murtad. Ini dia jadi berkali-kali dia cara berpikir salah guys ya. Jadi nggak mesti harus murtad gitu. Saya Islam, saya Muslim, ya kan. Lalu saya belajar semua agama itu ketika SMA kelas 3 itu saya belajar semua agama kelas 3 atau kelas 2 gitu sampai sekarang itu saya nggak mesti murtad dari Muslim gitu. Saya tetap seorang Muslim gitu. Nah, ketika saya sudah menemukan kebenaran, baru saya pindah gitu, ya kan? Tapi alhamdulillah saya menemukan kebenaran itu ada di agama Islam, maka saya tidak pindah gitu. Saya temukan kemarin itu kebenaran di agama lain, saya akan pindah gitu. Jadi dia nggak ngerti nih guys. Jadi Jadi makanya orang-orang tipis ini adalah orang yang pindah dulu gitu. Jadi belajar belakangan ini salah guys. Makanya belajar dulu baru pindah gitu loh logikanya gitu kan. Nauzubillah misalnya ada orang-orang seperti ini gitu kan. Semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang seperti ini gitu. Mana yang benar, kecuali saya tidak akan masuk Islam lagi karena menurut Anda saya masuk Islam dengan cara yang tidak benar, berarti saya tidak akan mencari kebenaran di Islam gitu. Dia memang tidak mencari kebenaran di Islam dan tidak akan pernah gitu kalau gini caranya gitu kan. Orang yang mencari kebenaran di Islam dia akan tawadu gitu kan, dia akan selalu mendengar gitu ya kan, dia selalu mendengar. Kenapa? Karena kan dia tuh dia baru mencari, belum berilmu, masih belajar gitu kan. Makanya orang belajar tuh lebih banyak diam seharusnya.
Makanya saya selalu dengan dokter Clarissa yang mana saya tonton videonya di mualaf itu, dia lebih banyak diam guys gitu. Kenapa? Dia takut nanti kalau ada yang bertanya dia salah jawabnya gitu kan. Tapi ini orang ya udahlah, dia ngakunya mualaf tapi nggak, udahlah nggak punya ilmu, lalu dia apa istilahnya petawan tenteng, berkomentar seperti ini gitu, seakan-akan dia lebih tahu gitu kan. Padahal dia sama sekali nggak tahu, dia nggak punya ilmu nih guys, makanya dia gampang melakukan hal seperti ini gitu kan. Nih, nih, kan menurut anda saya sudah tidak benar dengan cara yang tidak benar, kan berarti saya tidak akan mencari kebenaran dalam Islam. Karena menurut anda saya sudah tidak benar cara masuk Islam, maka itu saya, istri saya, anak-anak, saya akan pindah meyakinkan bahwa kita benar turun dari Allah adalah Injil di peradaban manusia. Nah, ini berarti dia nggak punya ilmu lagi nih guys ya. Ingat ya, Injil sudah tidak ada lagi ya. Injil sudah dibawa oleh tangan manusia. Makanya dia harus baca Quran yang benar gitu. Dia harus belajar Quran gitu. Dia jadi sebagai ngakunya mualaf ya, tapi dia nggak pernah belajar yang benar. Islam, aku kan sudah jelas menerangkan kalau Alkitab itu apa, Injil sudah diubah oleh tangan manusia. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh tangan manusia. Injil sudah nggak ada lagi bro ya kan. Yang ada sekarang adalah Alkitab. Di situ ada Taurat, Zabur, Injil ya, dan juga Perjanjian Baru yang itu tidak apa yang bertentangan isinya dengan Perjanjian Lama gitu. Jadi dia harus ngerti. Jadi Injil itu bukan lagi. Jadi kalau Anda balik ke Kristen, berarti Anda tuh bukan balik ke Injil, tapi balik ke Alkitab gitu. Karena Alkitab itu bukanlah Injil. Alkitab, Injil adalah bagian dari Alkitab, tapi yang sudah dibawa oleh tangan manusia, yang itu kita katakan dapat dari Quran gitu, ya kan? Ini sekali lagi dia nih tidak paham berarti ini guys. Jadi inilah makanya kalau Anda tuh belakangan tuh harus punya ilmu gitu, belajar, jangan asal-asal masuk saja gitu, seperti orang ini gitu. Jadi saya akan mengarahkan istri anak saya tuh masuk Nasrani dengan keyakinan saya yang benar, hehe. Nah, kan masih bisa dia ketawa guys, ini luar biasa ya. Mengarahkan istri anak saya untuk masuk Nasrani, berarti, nah ini makanya saya kasih tahu ya, ini ada bukti ya guys ya. Dua saudari-saudariku yang kaum muslimin ya, hati-hati ya, hati-hati. Jikalau ada seorang, makanya saya sarankan ya, sebaiknya gini, kalau misalnya ada Anda tertarik dengan pria, carilah pria muslim. Jangan coba-coba main dengan pria non muslim gitu. Apalagi kayak misalnya pria Kristen kayak Rebo ini. Karena mereka tuh bisa jadi modus guys ya. Ini buktinya sudah terbukti gitu. Dia pura-pura, kalau memang betul-betul dia mualaf ya kan. Saya yakin dia adalah seorang Kristen yang hanya berbohong di sini ya, untuk pembenaran ya kan. Di sini dia bukan mencari kebenaran tapi untuk mencari pembenaran. Makanya saya yakini dia adalah seorang Kristen yang pura-pura berbohong sebagai seorang mualaf gitu. Karena mualaf sejati tidak akan ngomong seperti ini gitu guys ya. Dan seandainya pun ya ini benar adanya, maka memang hati-hatilah bagi saudara-saudara saya kaum muslimin yang wanita ya, para ukti ya. Jangan pernah berhubungan dengan seorang pria non muslim ya. Karena betul. Jadi ingat, Nabi kita mengatakan ya, sesungguhnya Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah senang ya dengan agama kamu sampai kamu ikut ajaran agamanya gitu. Jadi hati-hati sekali gitu. Dan itu memang ada oknum tentunya. Itu nggak semua gitu. Kita lihat juga dan meyakini banyak yang baik. Tapi itu ayat ya, itu merujuk pada oknum gitu. Dan ini oknum yang salah satunya gitu. Yang itu namanya red boy gitu kan. Makanya hati-hati. Jadi kalau ini benar ya, sayang sekali kalau dia sampai mengarahkan istri dan anaknya untuk masuk Nasrani gitu kan. Luar biasa guys. Luar biasa. Dan itu bukan salah saya. Saya mengingatkan dan menasihati gitu kan. Nah, tapi memang ya, jadi memang orang seperti ini memang inilah maka saya sebutkan sebagai, kalau benar ya, ini sebagai cara beragama yang salah guys. Sehingga dia gampang pakai agama, dia gampang pindah-pindah. Jadi agama itu bagi dia tuh kayak mainan gitu, pindah sana pindah sini gitu kan. Ya karena nggak belajar, nggak membandingkan gitu. Itu dia guys. Dan hati-hati bagi saudara kita kaum muslimin ya, yang punya anak terutama ya, ada punya anak gadis ya, hati-hati. Jangan pernah kasih hubungan dengan pria-pria non muslim ya, apalagi Yahudi dan Nasrani, karena mereka memang betul apa kata Nabi gitu, betul apa yang disampaikan Quran. Hati-hatilah kepada mereka. Ini ada buktinya satu orang namanya red boy gitu kan. Makanya hati-hati, jangan sampai nanti anak-anak gadis kita jadi korban gitu kan. Pura-pura mau nikah, ternyata hanya hantu dimurtadkan nantinya gitu. Ya kan? Pura-pura dia pura-pura dulu, karena bagi mereka kan agama main-main gitu. Bagi dia kan agama main-main ini. Dia pura-pura mualaf gitu kan. Lalu tujuannya hanya untuk membawa muslimah ini untuk ke murtad gitu. Ini hati-hati sekali guys. Ini terbukti satu ya. Makanya saya wanti-wanti sekali lagi, hati-hati. Masih banyak pria muslim yang ganteng, yang
yang tampan, yang baik, yang soleh gitu kan, kenapa harus berhubungan dengan pria non muslim, ya kan, apalagi Kristen dan Yahudi, karena Nabi kita udah pernah menyatakan seperti itu, dan ini terbukti guys. Ini jadikan bahan pelajaran bagi kita gitu kan, dan ini alhamdulillah sekali saya dapatkan buktinya di video saya ini gitu kan. Jadi inilah guna saya buat video-video seperti ini gitu, video tentang, walaupun kayaknya sepele guys, cuman membacakan komentar gitu kan, tapi itu kan ada hikmah di baliknya, dan kita jadi tahu kalau ada orang-orang seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.